bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang merindukan ibadah secara bersama-sama tatap muka. Namun karena situasi kondisi yang belum memungkinkan, mereka harus menerima ibadah secara online. Tapi bagi kami masih bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami dapat pakai, gunakan semaksimal mungkin untuk kehidupan kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam penyembahan kami ini, kami merindukan untuk kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan sebentar. Biar kiranya kami mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita ambil di dalam Bilangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Di sini disebutkan dalam judulnya ucapan berkat imam. Ucapan berkat imam. Demikian firman Tuhan, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul di sini, janji berkat Tuhan. Janji berkat dari Tuhan. Sesungguhnya ini bagian perikop ayat ini merupakan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk diteruskan kepada abangnya yang bernama Harun, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang imam besar, dan anak-anak daripada Harun ditetapkan oleh Tuhan sebagai imam-imam. Kalau kepada Harun untuk bangsa Israel. Jadi sebenarnya secara penerapan atau aplikasinya ini sangat cocok dengan kondisi daripada bangsa Israel yang memang merupakan umat perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka. Bagaimana supaya Imam Harun, ya imam besar Harun dan anak-anak daripada Harun ini memberkati orang Israel. Tetapi secara kebenaran prinsip bisa juga kita gunakan hingga pada masa kini. Kalau kita perhatikan banyak para hamba Tuhan atau banyak para pendeta pada masa kini menggunakan bagian ayat ini atau 3 ayat khususnya, ayatnya yang ke-24, 25, 26. Di situ ada doa berkat bagi bangsa Israel, ya. Ini yang biasa digunakan. Lebih jelasnya kita melihat hari ini, inilah yang diucapkan para pendeta kalau menutup sebuah kebaktian atau sebuah ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini merupakan berkat khusus yang Allah janjikan kepada umat perjanjiannya atau bangsa pilihannya, itulah Israel. Jadi kalau misalnya bagian ayat ini mau diterapkan langsung kepada kita hari ini, sesungguhnya itu kurang pas, kurang cocok. Kenapa? Karena ini kan berkat untuk bangsa Israel. Jelas-jelas firman Tuhan di situ kepada siapa? Memberkati orang Israel, bukan memberkati orang Indonesia, bukan memberkati orang bangsa Amerika atau Jepang atau Jerman dan lain sebagainya. Tidak. Ini spesial berkat Tuhan
kepada bangsa Israel. Namun ada pemahaman teologi mengajarkan bahwa gereja atau orang percaya pada masa kini merupakan kelanjutan daripada bangsa Israel. Artinya menyamakan antara Israel disamakan dengan gereja. Ada pemahaman seperti itu, sehingga apa yang diberlakukan bagi bangsa Israel itu juga harus diberlakukan bagi gerejanya. Nah, ini saya pikir pemahaman yang kurang pas. Kenapa? Karena bagi kita memahami kebenaran firman Tuhan itu secara membagi dengan tepat firman kebenaran, bahwa ya untuk Israel, untuk gereja adalah untuk gereja. Tidak boleh yang untuk Israel kita ambil mentah-mentah, kita tarik secara mentah-mentah ya, secara langsung untuk diterapkan pada kita pada masa kini. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita mengambil kebenaran yang bersifat apa itu? Horizontal atau bersifat kebenaran prinsip. Kebenaran prinsip adalah kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Nah, pertanyaan, apakah kita tidak boleh berdoa seperti doa yang tercantum dalam bagian firman Tuhan ini? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi dalam pemahaman, prinsip yang kita ambil adalah kebenaran prinsip itu bahwa Tuhan juga memberkati orang percaya pada masa kini. Nah, tentu cara Tuhan memberkati bangsa Israel tidak sama dengan cara Tuhan memberkati kita pada masa kini. Kepada bangsa Israel itu lebih cenderung kepada berkat-berkat yang bersifat jasmani, lahiriah. Tetapi juga ada berkat-berkat secara rohani. Tetapi biasanya melulu pada umumnya itu merujuk kepada berkat-berkat secara jasmani. Tetapi bagi kita orang percaya pada masa kini, itu porsi berkat Tuhan itu secara rohani lebih besar ketimbang secara jasmani, ya. Di situ letak perbedaannya. Jadi jelas sekali, ya. Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 22 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, berbicaralah kepada Harun, ya. Jadi untuk berbicara yang laki-laki itu menjadi imam-imam. Jadi ada imam besar yang paling di atas, di bawah imam besar itu ada imam-imam. Dan itulah anak-anak daripada Harun. Jadi firman Tuhan ini ditujukan dari Tuhan melalui Musa kepada Harun. Bagaimana teknis pelaksanaan kalau Harun itu mau memberkati, menyatakan berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi sebenarnya yang memberkati bangsa Israel itu bukanlah Harun. Harun cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan atau menyalurkan berkat Tuhan itu kepada bangsa Israel. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Nah, tapi ada pandangan yang tadi saya katakan bahwa mengatakan bahwa gereja merupakan Israel secara rohani. Ya, Israel pada masa yang ditulis dalam bagian firman Tuhan ini, Israel yang pemahaman bahwa tidak seperti itu yang kita pahami. Yang kita pahami adalah Israel adalah khusus untuk Israel. Tetapi gereja itu adalah tersendiri, tidak sama. Gereja bukanlah Israel, Israel bukanlah gereja. Gereja bukanlah kelanjutan daripada Israel. Kalau gereja merupakan kelanjutan dari Israel, maka berkat-berkat untuk Israel itu juga diterapkan kepada gereja pada masa kini. Tetapi tidak seperti demikian. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dikatakan bahwa di sini ada 3 ucapan berkat untuk para imam yang harus diteruskan kepada bangsa Israel. Di sana kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini salah satu dari berkat-berkat yang terindah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ini berkat yang luar biasa daripada bangsa Israel yang diterimanya dari Tuhan. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-24 dalam Bilangan pasal 6 ayat 24, Bilangan 6 ayat 24, di situ dikatakan bahwa di sana Tuhan diundang secara positif
untuk memberkati bangsa Israel. Ya, diberkati hasil panennya, diberkati peternakannya. Bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang apa? Bangsa yang memelihara hewan ternak, kambing, domba, lembu dan apa satu itu? Lembu dan sapi. Ya,